Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading ya. Temanya adalah apa sih kira-kira yang ada di intuisinya tentang kamu. Yes, kamunya siapa? Kamunya ya kamu. Intuisinya siapa ya siapa aja lah ya yang kalian mau tahu. Oke, ini kebetulan udah aku shuffle ya. Karena ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Karena kita mau cek ya energi seseorang gimana melihat kamu ya. Oke, aku bakal kasih waktu buat kalian membayangkan seseorang yang kamu mau tahu pandangan dia seperti apa tentang kamu ya, ada di intuisinya. Oke, silakan. Udah, kita mulai ya. Yang ada di intuisinya tentang kamu. Aku ngerasa kalian sedekat itu ya. Kayak soulmate gitu. Bener-bener kayak ngerasa cocok banget. Atau ya dia mungkin menganggap bener-bener cocok sama kamu. Kayak belahan jiwanya. Kalau kamu feminin, kamu yang agak cuek. Kalau dia maskulin, dia yang pengen banget gitu kayaknya sama kamu. Aku nggak ngerti kalian pernah punya hubungan atau enggak. Yang jelas dia tuh kayak minta kesempatan gitu loh. Ya pengen dikasih kesempatan buat bisa punya hubungan sama kamu, biar bisa deket sama kamu juga. Intuisinya tentang kamu, dia pengen punya komitmen yang serius juga, atau ya dia memang sekarang lagi mencari seseorang yang bisa diajak komitmen dalam hubungan yang serius, dan ternyata ya orangnya itu kamu gitu ya, yang bisa diajak komit. Kamu itu seru, bisa diajak main, bisa diajak apa ya, menyenangkan lah gitu ya, easy going. Diajak ngapain aja tuh ayo, mau yang serius ayo, mau yang seru-seruan juga ayo. Dan ada sisi dimana entah kamu yang suka manja ke dia atau dia yang suka manja ke kamu ya, pokoknya kalian sama-sama seru deh kalau lagi bareng ya. Ada sisi kamu yang kekanak-kanakan, childish ya, yang tadi aku bilang sih, manja. Atau bisa juga dia yang bisa bermanja-manjaan sama kamu, atau mungkin ya salah satu dari kalian udah menikah atau udah punya baby, udah punya anak gitu ya. Di sini nggak ngerti ada tentang religious factor, entah kamu berpengaruh buat kehidupan dia, kehidupan keagamaannya gitu ya, sisi religiusnya, atau bisa jadi dia yang mempengaruhi sisi religius kamu ya. Atau bisa jadi kehidupan cinta kalian tuh ini mempengaruhi sisi religius kalian masing-masing dan spiritual kalian juga. Misalnya gini, gara-gara dia kamu jadi lebih rajin ibadah kayak gitu. Atau bisa juga mungkin gara-gara kamu dia pakai hijab, kan bisa juga kan, ada yang kayak gitu kan. Dia ngerasa mungkin kamu pernah ketemu ya, atau pernah punya hubungan di past life, di kehidupan sebelumnya gitu ya. Past life, mungkin kalian pernah punya hubungan karena kalian tuh ngerasa kayak deket banget, ada chemistry sedekat itu, kayak udah kenal lama gitu. Atau bisa juga ya memang kalian hubungan dari masa lalu mungkin. Dia ngerasa kamu itu seseorang yang worth it, yang layak buat ditunggu, yang pantas buat ditunggu. Cuma ya memang kayak tinggal tunggu divine timingnya aja gitu, kalian dipersatukan atau kalian bersama, union atau apa ya, atau reconciliation juga mungkin. Di sini dia tuh kayak pengen ngajak kamu pergi, entah pergi liburan, traveling atau kemana ya, atau mungkin kalian pernah ya spending time bareng, bepergian kemana gitu ya. Dia pengen kamu itu membuka hatinya buat dia, menerima dia padanya,
memberikan kesempatan, terus ya kalian saling memberi saling menerima lah, hubungan yang kayak gitu. Terus aku lihatnya apa ya, dia tuh kayak sering banget cari-cari perhatian kamu, menarik perhatian kamu. Ya mungkin ya kamunya yang agak-agak cuek gitu, terutama kalau kamu feminin agak-agak cuek. Mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu, terus dia pengen bersatu sama kamu, pengen ketemu lagi, pengen adanya pertemuan, atau pengen adanya ya penyatuan, kalian bisa bersama ke depannya. Dia sadar sih mungkin di hubungan kalian tuh ada red flags ya, sesuatu yang nggak baik ya, tanda-tandanya nggak baik di dalam hubungan kalian. Kayaknya dia tuh udah addiction ya sama kamu. Mungkin kamu membawa pengaruh buat dia. Addiction ya, entah misalnya dia kepikiran kamu terus, misalnya dia nggak bisa berhenti buat nggak mikirin kamu. Pokoknya ini deh kayak kecanduan. Dia tuh kecanduan karena kamu gitu. Dia merasa kamu itu cinta sejatinya, atau dia ngerasa sebuah cinta yang tulus dari kamu, atau dia ngerasa ya cintanya itu ya cinta yang benar-benar sesungguhnya gitu ke kamu, bukan cuma main-main dan cinta-cintaan doang. Mungkin kamu mengajarkan dia untuk lebih cinta sama dirinya sendiri, atau karena dia kenal sama kamu, jadi dia semakin lama makin mengenal dirinya sendiri itu kayak apa. Atau mungkin kamu mengajarkan dia bagaimana cara mencintai diri sendiri, dan dia bisa juga kamu mengajarkan dia tentang apa arti kepercayaan. Mungkin dia dekat atau pernah punya hubungan sama kamu, terus kalian yang benar-benar saling percaya gitu. Ya nggak harus yang posesif, tapi benar-benar bisa saling memberikan kepercayaan satu sama lain. Kayak gitu. Ya mungkin dia belajar tentang kepercayaan dari kamu. Ada yang di sini kalian tuh udah pisah, udah ada separation, udah ada jarak yang menjauhkan atau memisahkan kalian. Tapi kalian masih sama-sama kayak nggak mau lepas, susah lepas gitu ya, kayak nggak bisa jauh gitu. Kamu itu seseorang yang dia mimpikan atau idam-idamkan, atau ya dia menginginkan kamu lah. Kayak kamu tuh goalsnya dia, tujuan hidupnya dia. Atau bisa juga kamu itu seseorang yang kamu adalah alasan dia ingin mencapai mimpi-mimpinya, menggapai apa yang dia inginkan, goals dalam hidupnya. Ya, atau kamu inspirasi atau semangat dia dalam mencapai keinginannya, keinginan dalam hidup ya. Intuisinya tentang kamu, dia sih tipe yang pasrahan aja tentang hubungan kalian. Kamu itu sering banget bikin hati dia nggak tenang. Ya bukan berarti kamu suka cari masalah, ya mungkin entah apa yang dia rasain gitu tentang kamu. Atau bisa juga ya ada juga yang di sini kayak kamu tuh bisa menenangkan dia ketika dia lagi ada masalah, overthinking atau lagi ngerasa negatif, kamu bisa menenangkan dia, bikin dia tenang. Dia ngerasa ada penghalang atau seseorang di tengah-tengah hubungan kalian, itu hambatan di dalam hubungan kalian. Atau dia ngerasa ya ada sesuatu yang bikin kalian ragu, dan itu yang bikin kalian menjauh juga. Dia senang, dia happy sih bisa kenal atau bisa deket sama kamu, dan kamu orangnya itu menyenangkan menurut dia, bikin suasana tuh jadi seru, positif, baik gitu ya energinya. Tuh kamu suka bikin dia galau juga, dia sering galauin kamu mungkin. Menurut dia kamu itu susah dideketin, susah digapai, susah dimiliki, kayak ada sisi kamu tuh yang dingin gitu loh sama orang-orang. Atau bisa juga banyak dari mereka yang menganggap hubungan kamu sama dia itu udah gak baik. Banyak dari mereka yang masih nungguin kamu, cari-cari kamu, entah kamu ada kabar atau enggak. Pokoknya di sini fasenya kayak mereka banyak yang menunggu kalian gitu ya. Dia ngerasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, ada unfinished business.
entah udah selesai atau belum, tapi dia ngerasa ada sesuatu yang masih ngegantung atau masih belum selesai, masih belum ada closure di antara kalian. Dan dia ngerasa kadang komunikasi di antara kalian juga nggak jelas, nggak baik. Ya walaupun ada beberapa hal yang menurut dia tuh sebenarnya hubungan kamu sama dia tuh sempat ada perkembangannya, atau bisa dibilang makin lama tuh perasaan dia ke kamu tuh tumbuh berkembang. Ada dimana dia tuh pengen nunjukin sesuatu ke kamu, nggak tahu nih, entah misalnya ya dia yang bisa dapat achievement ini itu, dia pengen nunjukin kelebihannya dia, apa yang dia capai, apa yang dia dapatkan selama hidupnya dia. Dan dia ngerasa beruntung sih bisa kenal sama kamu. Walaupun di sini dia ngerasa sebenarnya kamu sama dia tuh ada perbedaan. Atau mungkin dia pengen kasih tahu kalau sebenarnya ya kamu membawa keberuntungan buat hidupnya dia, membawa manfaat juga, atau ada beberapa hal yang dia pengen capai itu ya masa depannya tuh bareng sama kamu gitu. Dia ngerasa udah ada yang berubah di antara kalian, dan dia ngerasa juga kadang ada beberapa masalah datang di tengah-tengah kalian juga. Nah dia ngerasa kadang pandangan dia sama pandangan kamu tuh beda. Nah ada beberapa hal yang bikin kamu kayak terluka dan tersakiti, entah dari kata-kata atau perbuatannya dia. Ada mungkin entah dia atau kamu sih yang tersakiti atau terluka ya. Kamu tuh cuek ketika dia ngomong, ketika dia ngasih tahu, ketika dia bilang apa gitu ke kamu, menurut dia kamu cuek. Iya, di sini dia sering banget kepoin kamu, memantau dan memperhatikan kamu dari kejauhan. Kalian tuh kayak punya ini, menurut dia kamu tuh kayak punya dunia sendiri. Asik sendiri sama dunia kamu. Kayak kamu ya sibuk sama dunia kamu sendiri. Aku lihat entah kamu atau dia yang ragu dalam hubungan ini. Terus sebenarnya kamu sama dia deket banget. Cuma ada salah satu yang apa ya, misalnya kamu sama dia deket, cuma dia ngerasa kayak misalnya dari sisi dia suka ada yang ganggu, atau dari sisi kamu suka ada yang ganggu dalam hubungan kalian. Dia tuh suka fokusin kamu, atau kamu adalah fokus yang memang dia tuju gitu, atau kamu tuh tujuan yang memang dia fokuskan juga. Kamu tuh positif, ada hal baik, dan dia menganggap masa depan hubungan kalian tuh bagus atau cerah sebenarnya. Atau kamu tuh punya masa depan yang cerah, seseorang yang punya masa depan yang cerah. Kadang kamu tuh apa ya, suka nggak jadi diri kamu sendiri. Misalnya kamu apa ya, bisa berubah-ubah. Kamu misalnya yang tadinya happy tapi kamu pura-pura, misalnya kamu lagi sedih tapi kamu pura-pura ya happy, baik-baik aja semuanya. Dia ngerasa ada kemiripan dan kesamaan nih sama kamu, entah karakter atau apa. Tapi ada juga yang dia tuh ngerasa nggak bisa lepas dari kamu, atau ya susah lah melepaskan dirinya dari kamu. Terutama kalau kalian twin flame ya. Dia pernah mendambakan punya masa depan sama kamu, mendambakan kayak ya kalian mungkin bisa menikah, bisa punya keluarga dan rumah tangga bersama. Dan kamu tuh seseorang yang percaya sama hal-hal tentang supranatural, tarot, astrologi atau perzodiakan. Mungkin beberapa dari kalian itu kayak tulang punggung keluarga, atau ya apa ya, ya seseorang yang bertanggung jawab sama keluarga kalian. Dia udah baper sama kamu, dia suka kepoin kamu, terutama di malam hari, kayak dia suka inget atau stalking kamu ya. Ada sih kadang hal-hal yang bikin kayak dia punya emosinya tersendiri gitu tentang kamu, atau kamu suka bikin dia emosi, atau ada keterikatan emosional di antara kalian. Kamu itu ibarat ratu atau raja menurut dia, ratu atau raja di hatinya. Tapi ada sisi kamu tuh yang kadang negatif atau bikin dia jadi negatif ya.
Mungkin kamu tuh pernah terluka karena seseorang, pernah disakiti karena seseorang. Kamu orangnya tuh yang nerima apa adanya, mau sakit hati atau mau bersusah-susah demi orang lain juga. Kamu itu orangnya ambisius, kayak ya apa ya, selalu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ada jiwa-jiwa penolong, dermawan juga. Dia ngerasa kadang komunikasi kalian tuh kayak on off, sesekali aja. Kamu orangnya kadang ya entah udah mapan, entah banyak uangnya, banyak asetnya, atau kamu tuh pintar dalam mencari uang, atau kamu tuh selalu hoki lah dalam mencari uang. Dan mungkin kamu tipe yang ambisius, pekerja keras juga dalam berkarir atau bekerja. Kamu mungkin pernah mengalami proses hidup yang apa ya, dari bawah atau dari nol terus kamu sukses ya. Aku lihat di sini ada kalian tuh yang kurus ya orangnya. Nggak tahu nih, kurus atau tipe-tipe yang tidurnya malam, insomnia atau susah tidur. Ada dari kalian yang religius, lumayan lah tingkat spiritual dan keagamaannya. Kamu itu ibarat kayak penerang dalam hidup dia, atau ya sebagai ya suka mencerahkan hidup dia atau hidup orang lain, kayak inspirasi gitu, suka memotivasi. Ada yang mereka ini udah anggap kamu kayak masa lalu atau seseorang yang memang kenal dari udah lama atau masa lalu lah ya. Terus menurut mereka dia tuh kayak nggak bisa lepas energinya sama kamu ya, walaupun kalian udah ngejauh, kayak ketarik-tarik terus energinya. Dia tuh pengen adanya pertemuan deh kayaknya sama kamu, ketemu gitu ya, pengen adanya pertemuan ya, entah ngapain gitu pertemuannya ya, meet up aja gitu maksudnya. Ada sesuatu yang dia tuh tutupin atau nggak jujur gitu ya, atau ada sesuatu yang memang dia belum ungkapkan sama kamu. Dia rindu loh sama kamu nih, tapi energinya kayak dia diam aja, atau kalian memang nggak komunikasi. Kamu tuh ibarat star, bintang, kayak kamu tuh shining atau apa ya, kayak glow up gitu di antara orang-orang yang lain. Misalnya dia dekat sama beberapa orang, tapi dia lebih kayak auranya tuh terpancarkannya tuh kayak dia lebih tertarik ke kamu gitu, ngerti kan? Kayak kamu tuh mengalihkan pikirannya dia dibanding orang-orang yang lain. Kamu tuh keibuan, family woman juga. Jadi ada sisi dimana kamu tuh bisa merawat, menjaga, ngurusin dia gitu ya. Kayak misalnya dia sakit, kamu bisa ngurusin. Pokoknya ada jiwa-jiwa nurturing, keibuan gitu ya. Perhatian ke keluarga atau ke anak kecil atau ke anak ya. Intuisinya tentang kamu, mungkin ya dia juga ada rasa pengen kayak ngejaga kamu, merhatiin kamu. Ya jiwa-jiwa kayak seorang pasangan gitu ya, memperhatikan, menjaga. Dia tuh mungkin entah dia yang suka sedihin kamu, galauin kamu, atau menurut dia ya ada hal-hal yang bikin kamu tuh sedih, atau kamu pernah mengalami sebuah kesedihan dalam hidup kamu. Atau ya kamu tuh mungkin orangnya cengeng atau gampang baperan, sensitif ya, ada jiwa-jiwa sensitif atau empat mungkin juga. Orangnya kuat, strong, kamu nggak takut gitu ada masalah atau ada hambatan apa dalam hidup kamu, kamu siap fight dan melaluinya gitu ya, cobaan. Ya bukan tipe-tipe yang lemah, kamu strong orangnya. Atau dia pernah merasa apa ya, kamu tuh memberikan kekuatan mungkin buat dia atau buat hidupnya dia ketika dia ada masalah. Kamu orangnya mau kerja sama, mau bersusah-susah, dan dia tuh tertarik loh sama kamu. Ada yang berkenan tuh langsung kayak tertarik, ngerasa ada chemistry. Atau banyak juga dari kalian yang kenalnya tuh cuma sebentar atau deketnya cuma sebentar. Nah orang-orang ini nih yang melihat apa ya mungkin kamu lagi ngecek energi seseorang yang baru deket atau sempat
dekat sebentar sama kalian ya, punya hubungan sebentar. Ada juga kamu orangnya tuh vibes-nya positif, menyenangkan, ceria, cheerful, membawa energi positif, happiness buat orang-orang sekitar kamu juga. Banyak orang mungkin yang mau mendekat sama kamu. Kamu tuh kalau udah fokusnya satu tuh satu katanya. Siapapun yang mau mendekat jadi kayak susah. Dan kamu orangnya mungkin sering meluangkan waktu buat menenangkan diri, meditasi atau yoga ya, seandainya suka meditasi. Ada rasa dimana dia tuh pengen cari perhatian kamu atau memperbaiki hubungannya sama kamu, atau pengen silaturahmi gitu, bisa. Kamu orangnya cukup terbuka sih menurut dia. Ada sisi keponya juga, perhatian, care, atau mungkin dia sering perhatian sama kamu tapi kamu cuek. Ada waktu kadang dimana tuh kamu gampang emosi juga, sensitif kan ya. Tapi ada juga waktu dimana kamu kayak lagi gak mau diganggu gitu ya, menghilang atau kemana gitu, susah dicari. Kamu orangnya menarik, cantik. Kadang ada orang yang ngerasa kayak kamu tuh mirip sama dia gitu, beberapa hal. Kayak dia tuh ngeliat kayak bercermin. Kalau ngeliat kamu tuh kayak bercermin ke dalam dirinya. Ada orang yang mengharapkan kamu atau menjadikan kamu kayak inspirasi atau kalau ada apa-apa tuh dia ingatnya kamu gitu, atau kamu tuh kayak kiblatnya. Ngerti gak? Misalnya anggaplah misalnya kamu bagus ya atau menarik dalam berpakaian atau berpenampilan. Ketika dia ingin mendapatkan sebuah inspirasi, dia tuh langsung ingatnya kamu karena kamu tuh mungkin menarik, penampilannya bagus atau fashionable. Nah, ini contohnya aja sih. Terus aku lihat ya, mungkin kamu membuat dia jadi introspeksi kali ya, introspeksi ke dalam dirinya lagi. Ada yang ya dia berbunga-bunga nih perasaannya, lagi berbunga-bunga, berflower ya. Ya entah baru jatuh cinta atau baru kenal sama kamu. Ada yang cinta segitiga, kayak misalnya gini, dia tuh udah punya pasangan, tapi tuh dia bisa tertarik sama kamu gitu. Ya, atau kamu udah punya pasangan misalnya, tapi ya kalian punya hubungan, ada juga. Ya pokoknya salah satu di sini ada yang udah punya pasangan. Ada yang memang ya kalian hubungannya berantakan. Kayak ada sesuatu yang pengen dia ungkapin atau dia pengen komunikasi ya, kirim pesan ke kamu. Kadang dia tuh pengen mendekat loh, pengen menghampiri kamu. Iya. Tapi nggak tahu nih kamu merespon atau enggak. Kamu tuh kadang lebih aktif di malam hari menurut dia. Ngapain ya? Kayak aku sih, kadang aku aktif di malam hari ya, tapi kerja gitu ya, kayak masih ada kerjaan. Kayak lebih tenang aja gitu kalau malam ya, lebih enak, lebih sunyi, kayak gak ada yang ganggu. Ada beberapa hal yang menurut dia hubungan kalian tuh complicated, rumit dan ribet ya. Atau mungkin kamu orangnya ribet, details gitu kali ya. Tapi ada juga yang menganggap kamu ini dekat sama beberapa orang yang lainnya juga. Jadi kesannya kayak dia tuh sulit memperebutkan kamu dari banyak orang. Kayak sulit untuk memenangkan hati kamu gitu. Karena saingannya kan banyak. Jadi dia ngerasa punya saingan buat mendapatkan kamu, buat memiliki kamu. Banyak mereka tuh yang kayak mengejar-ngejar kamu buat ngedapetin kamu. Dan banyak juga dari mereka yang kayak takut, insecure buat mendekat ke kamu duluan. Dia tuh pengen kayak adanya kesempatan buat dekat atau punya hubungan sama kamu. Ada yang ngerasa kayak ya dia tuh cuma sebuah pilihan aja mungkin. Atau ya kamu mungkin punya beberapa pilihan yang lain juga selain dia. Ada yang pernah ngerasain sakit atau patah hati karena kamu loh. Serius, ada yang ngerasa kayak tiba-tiba gitu patah hati atau sesuatu terjadi di antara kalian. Nah, di sini ada juga mereka yang lagi healing karena patah hati sama kamu ya.
atau lagi move on, atau ya kalau misalnya kamu sama dia pernah punya hubungan yang toksik, ya mungkin sekarang dia lagi kayak melepaskan sesuatu yang toksik di antara kalian. Tuh kan ada kartunya, dia tuh ngerasa kamu tuh soulmate belahan jiwa, atau ya ketika kamu pergi atau menjauh dan hilang, dia ngerasa ada sesuatu gitu ya yang hilang di dalam diri dia, kayak feeling loss ya. Dia ngerasa kamu sama dia tuh partner yang cocok, yang apa ya, ya kamu kayak seorang partner gitu. Iya. Dan di sini aku lihat tuh kan baru ada kan kartunya, kamu tuh ya bikin dia kayak ngerasa kamu tuh banyak kemiripan, kesamaan, kayak bercermin ke dalam dirinya. Ada sisi kamu tuh yang narsis atau suka pamer katanya tuh. Dan ada juga yang cintanya nih cuma apa ya, kayak cinta satu sisi aja, jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Dan apa ya, ya ada yang ngerasa kayak awal-awalnya aja deket dan manis-manis, atau ya baik-baik hubungannya sama kamu, tapi kesananya kayak zong gitu ya. Terus aku lihat juga ya mungkin kamu itu memperlakukan seseorang lain tuh kayak reflection. Istilahnya ya kalau dia baik kamu baik, kalau dia apa ya, kalau dia nggak baik jahat ya kamu juga jadi bisa lebih jahat mungkin ya. Kamu tuh ini ada sisi apa ya, menerima apa adanya gitu. Bukan tipe-tipe orang yang suka ngejudge gitu. Apapun kondisi orang lain kamu bisa nerima. Ada yang ngerasa perlu closure nih dari kamu. Kayak yang tadi, ada unfinished business di antara kalian. Terus aku lihat di sini mungkin ya ada sesuatu yang dia ngerasa kayak ya bahaya buat hubungan kalian kalau dilanjutin. Dia ngerasa cocok sama kamu, kayak ya ada kecocokan di antara kalian. Nah dia pengen ketemu sama kamu dan dia tuh pengen kamu tuh membuka hatinya buat dia. Ya kalian bisa bersama-sama ke depannya. Dia ngerasa kamu tuh seseorang yang perfect. Cie. Ya udah sempurna lah, cukup sempurna. Dia pengen kamu tuh menerima dia, membuka hati buat dia. Terus aku lihat di sini juga dia kan katanya takut ya buat kontak kamu, buat hubungin kamu. Ya mungkin sekarang kalian udah nggak komunikasi. Dia ngerasa kamu itu sering posting atau sering nge-share musik-musik, lagu-lagu. Jadi ya dia ngerasa itu mungkin ya kode-kode atau tanda buat dia, mungkin kayak kamu tuh komunikasi ke dia tuh melalui musik yang kamu share atau yang kamu posting. Dia tahu mungkin ya dia tuh bukan satu-satunya buat kamu. Yang tadi aku bilang ya, kayak mungkin kamu dekat sama beberapa yang lainnya juga, jadi dia tuh cuma sebuah pilihan. Iya, dia tuh pengen apa ya, kayak bisa sama-sama dengan kamu lagi, bisa bareng-bareng, bisa bersama. Mungkin kalian pernah dulu bersama, deket, tapi sekarang udah ngejauh kali ya. Dan ya aku ngerasa apa ya, kadang dia tuh kayak kehilangan jati dirinya ya, kehilangan jiwa dia yang sesungguhnya. Mungkin dia ngerasain sesuatu ya, misalnya ya dia galau nih atau dia baper karena kamu ngejauh atau hubungan kalian selesai, dan itu bikin dia kayak bener-bener lost gitu. Entah dia kehilangan kamu atau dia ngerasa ketika dia kehilangan kamu dia jadi kehilangan jati diri dia yang sebenarnya. Entah dia stres atau galau atau baper ya, jadi dia kayak nggak tahu dia tuh diri dia yang sesungguhnya tuh kayak gimana. Dia pengen ada hubungan yang spesial sama kamu, hubungan yang lebih dari sekedar teman, dari sekedar sahabat atau deket yang biasa-biasa. More than friends, dia pengen ada sesuatu yang lebih. Mungkin kelihatannya ya di sini dia bisa bilang I love you before you could leave me, kayak
mungkin ada dari beberapa mereka yang kayak ninggalin kamu ya, atau kalian hubungannya nggak jelas, akhirnya dia yang milih buat pergi dari kamu atau ngejauh duluan dari kamu ya. Terus dia berharap ada sesuatu yang berbeda di antara hubungan kalian. Seandainya kalian nggak komunikasi atau berjauhan, ya seandainya tuh ya ada sesuatu yang beda di antara kalian. Kalau sebelumnya kamu sama dia nggak komunikasi, berjauhan, ya dia pengen ya kalian deket lagi gitu ya. Beda keadaannya sama yang sekarang ya. Dan dia tuh apa ya, aku mungkin bisa bilang ya kamu juga ngejauh, ninggalin dia, cuekin dia, atau entah kamu ghosting atau dia yang ghosting. Dia ingat setiap detail hari-hari dimana kalian bersama ya, atau dia ingat setiap detail, mungkin ada saat-saat yang istimewa atau spesial menurut dia. Dia ingat setiap detail yang kamu ceritain, yang kamu bilang, yang kamu kasih tahu ke dia. Pokoknya dia masih ingat lah details apapun ya. Dia tuh pengen ya kasih tahu ke kamu apa yang dia rasain dulu atau saat ini. I want to tell you how I feel. Dia pengen ya kamu tuh tahu apa yang dia rasain, bagaimana rasanya tanpa kamu, tanpa kehadiran kamu, menjauh dari kamu tuh rasanya gimana. Dia sadar banget apa yang dia pernah lakuin ke kamu sebelumnya. Entah dia punya salah, entah dia bikin kamu kecewa, atau terluka, atau bikin kamu sedih. Mungkin dia ngerasa pernah bohong ke kamu, pernah bikin kamu kecewa, pernah bikin kamu apa ya, kayak murka gitu karena dia bohong. Kayak aku ngerasa kayak banyak kalian yang kecewa gitu ya, karena sesuatu yang dia pernah lakuin sebelumnya. Jadi dia bisa bilang kalau sebenarnya dia menyesal udah bohong ke kamu, dia bikin kamu kecewa, bikin kamu sedih, bikin kamu terluka atau sakit hati. Dia tahu sih, dia tuh apa ya, dia tuh kayak ngerasa dulu tuh dia sering gangguin kamu mungkin, dan dia ngerasa kalau mungkin dia tuh kayak cuma sebuah gangguan aja yang sering ganggu hidupnya kamu. Dia banyak belajar dari kamu sih tentang kehidupan, tentang spiritual, atau tentang hal-hal yang sebelumnya tuh dia nggak tahu. Dan dia ya bersyukur mungkin bisa kenal kamu, bisa mengambil banyak pelajaran pas dia deket sama kamu itu. Dia ngerasa ketarik terus energinya ke kamu. Walaupun misalnya kalian menjauh atau berjauhan, nggak komunikasi, ya dia ketarik terus, ingat kamu terus, atau pengen deket kamu terus, atau pengen tahu tentang kamu terus. Dan dia ngerasa kamu tuh tetap ada gitu ya, kayak masih ada walaupun kalian ngejauh. Dia ngerasa kamu masih ada di sampingnya, masih komunikasi, atau dia masih ngerasa lah energi kamu tuh di dekat dia terus walaupun kalian udah ngejauh saat ini. Yang ada di intuisinya tentang kamu, kamu sering bikin dia tersenyum, bikin dia happy. Ya dia seneng lah gitulah, energi kamu tuh positif, bikin dia happy ya, menyenangkan. Mungkin kamu suka makan atau suka jajan kali ya. Kamu tuh orangnya update banget tentang apapun yang terjadi saat ini. Ya kayaknya kamu tuh apa ya, orang-orang yang masa kini banget lah, pokoknya tahu apapun yang terjadi dan hits dan happening ya yang terjadi di kehidupan saat ini. Kamu tuh manis, apa yang kamu omongin tuh apa ya, kayak manis, sweet, lembut, atau energinya tuh bukan yang kasar, negatif, yang kasar-kasar ngomongnya gitu, enggak. Pokoknya kamu positif energinya. Apapun yang keluar dari mulut kamu tuh baik, mungkin apa ya, kayak bisa menjadi inspirasi, motivasi, nasihat, atau masukan buat orang lain. Kamu pembawaannya tenang, jiwanya tenang, atau kamu tuh tipe-tipe yang suka istirahat, tidur, dan gak mau diganggu mungkin sama orang. Ya tipe-tipe gitulah ya, kayak punya asik sama dunianya sendiri gitu. Kamu pemikir, orangnya apa ya, pikirannya apa gitu, bercabang-cabang dipikirin. Orangnya setia juga, mungkin komunikatif, suka ngomong, suka ngobrol gitu ya. Orangnya kadang geraknya lama ya, agak-agak pasif gitu. Jadi kalau orang nungguin kamu gerak tuh kayaknya lama gitu ya. Kadang kata-kata kamu juga ini ya, menusuk gitu ya.
apa ya, bikin orang kayak sakit hati atau terluka. Tuh banyak dari kalian yang energinya tuh apa, night person, lebih aktif di malam hari, kayak kaum nocturnal gitu ya. Ngapa-ngapain di malam hari. Orangnya cerdik, ada cerdiknya gitu ya, lincah, nggak tahu deh maksudnya apa, pokoknya cerdik, lincah. Dan mungkin banyak dari kalian yang tubuhnya tuh kayak kecil, orangnya ramah, friendly, nice, baik, sering senyum juga mungkin. Tapi ada juga dari kalian yang tubuhnya itu gemuk ya, atau berisi. Orangnya kadang juga ada sisi yang nggak mau banyak ngomong, diam aja, kayak gitu ya. Orangnya suka berbagi, setia nih, ada setia lagi. Terus kamu mungkin orangnya ada yang cukup keras kepala gitu ya, dan aku lihat orangnya ada yang cantik atau ganteng ya. Jadi ketika kalian senyum tuh ya orang lihatnya tuh kayak gimana gitu ya. Orangnya cukup terbuka, menggemaskan kayaknya buat orang lain. Terus apa yang kamu lakuin tuh kayak menyenangkan, bisa nyenengin orang lain. Pokoknya orang lain yang di sekitar kamu tuh kayak seneng kalau ada kamu. Tapi kadang ada sisi kamu juga yang itu yang tadi, bisa menyakiti hati orang juga. Tapi kadang kamu gak sadar. Sebel ya. Oke, kayaknya itu aja deh. Nanti kita lanjuti tema berikutnya ya. Aku bakal kasih extra questions. Kayak aku akhir-akhir ini sering kasih extra questions ya. Ya udah nggak apa-apa. Yes or no question, kalian cari pertanyaannya, siapin pertanyaannya seperti biasa. Nanti aku jawab yes or no. Dan bisa di-pause dulu untuk pikirin pertanyaannya ya. Udah, jawabannya adalah no ya. Oke, itu aja. Semoga nggak bikin kamu sedih ya. Thank you guys for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Tungguin video aku selanjutnya. Bye-bye.